Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Adiun dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mempresentasikan salah satu bagian dari sistem sirkulasi, yaitu pembuluh darah. Bagian-bagian yang saya akan jelaskan meliputi: yang pertama, struktur anatomi pembuluh darah; yang kedua, jenis-jenis pembuluh darah; yang ketiga, ciri, fungsi, dan perbedaan; yang keempat, tekanan sistol dan diastol; yang kelima, pengendalian tekanan darah; yang keenam, zat-zat yang mempengaruhi tekanan darah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh, serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dibawa keluar dari tubuh manusia. Selanjutnya ada struktur anatomi pembuluh darah. Yang pertama, tunik intima. Intima tunica adalah lapisan terdalam pembuluh darah yang terdiri dari lapisan sel endotel yang membatasi permukaan bagian dalam pembuluh darah. Di bawah lapisan endotel adalah lapisan subendotel, terdiri atas jaringan penyambung, jaringan halus yang mengandung sel otot polos yang berperan untuk kontraksi pembuluh darah. Yang kedua, ada media tunik. Lapisan ini terletak di atas intima tunica dan merupakan lapisan tengah pembuluh darah. Media tunica terdiri dari serat otot polos yang melingkar. Media tunica dipisahkan oleh membran lamelar elastis internal yang mengandung serat elastis dan berpori, sehingga zat dapat menembus melalui pori. Sedangkan kurungan media tunik oleh tunik adventitia disebabkan oleh lapisan elastis luar. Yang ketiga, ada tunik adventitia. Lapisan ini adalah lapisan terluar pembuluh darah dan mengandung banyak kolagen jaringan ikat, terutama tipe 1 kolagen dan jaringan elastis. Yang keempat, ada anastomosis arteriovenosa, merupakan koneksi langsung antara arteri dengan vena. Anastomosis arteriovenosa didistribusikan ke seluruh tubuh dan biasanya ditemukan di pembuluh kecil seperti kuku, jari, dan telinga. Anastomosis dipersarafi oleh sistem saraf otonom, simpatis, dan parasimpatis. Anastomosis arteriovenosa juga berperan dalam sistem kontrol suhu. Yang kelima, ada vasa vasorum. Vasa vasorum adalah pembuluh darah kecil yang mengirimkan metabolit ke sel-sel di media tunica dan tunica adventitia dari pembuluh darah besar, baik arteri dan vena. Selanjutnya adalah jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh arteri. Arteri atau pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh. Diameter pembuluh arteri bervariasi, mulai dari yang besar yaitu aorta plus minus 20 mm dan cabang-cabang yang paling kecil sekitar 0,2 mm. Fungsi arteri adalah untuk mendistribusikan darah yang kaya oksigen ke kapiler sehingga mereka dapat mengeluarkan darah dari organ-organ tubuh. Darah meninggalkan jantung dari aorta ke dalam arteri. Pembuluh darah arteri memiliki dinding yang kuat. Selain itu, dindingnya juga elastis sehingga bisa menahan kuat tekanan jantung, sehingga arteri tidak mudah robek. Dinding pembuluh arteri ini terdiri atas 3 macam jaringan, yaitu jaringan ikat pada lapisan paling luar, jaringan otot yang tebal, dan jaringan endotelium yang melapisi permukaan dalam arteri. Letak arteri lebih banyak di tubuh dibandingkan dengan jenis vena. hanya di tempat-tempat tertentu yang sedikit di tepi
di leher, di pergelangan tangan, dan di pelipis. Di dalam sistem peredaran darah, arteri terdiri atas dua macam, yaitu arteri pulmonalis, merupakan pembuluh arteri yang membawa darah kotor atau mengandung CO2 keluar dari jantung menuju paru-paru. Yang kedua, ada arteri hepatica, merupakan pembuluh arteri yang bertanggung jawab membawa darah bersih atau mengandung O2 menuju ke hati. Arteri yang membawa darah dari ventrikel kiri jantung menuju seluruh tubuh disebut aorta. Aorta merupakan pembuluh arteri terbesar di dalam tubuh. Sementara itu, arteri bercabang-cabang membentuk pipa yang lebih kecil disebut arteriola. Diameter arteriola ialah sekitar 0,1 mm. Arteriola ini membentuk cabang-cabang lebih kecil dan ujung-ujungnya berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Cabang-cabang ini disebut dengan kapiler. Kapiler memiliki diameter sekitar 5 hingga 10 mikrometer. Kapiler adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen, air, karbon dioksida, nutrisi, zat kimia, serta bahan yang tidak diperlukan antara darah dengan jaringan di sekitarnya. Yang kedua ada pembuluh vena. Vena adalah pembuluh darah yang bertanggung jawab untuk membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Vena berdinding tipis dibanding dengan arteri. Diameter pembuluh vena lebih besar daripada pembuluh arteri, sekitar 25 mm. Pada tubuh manusia, kebanyakan pembuluh arteri terletak pada permukaan tubuh, sehingga pembuluh ini terlihat kebiru-biruan pada permukaan kulit. Dinding vena tersusun atas 3 jaringan, meliputi jaringan ikat pada lapisan luar, jaringan otot yang sangat tipis dan kurang elastis di tengahnya, dan jaringan endotelium yang melapisi bagian dalam permukaan vena. Pada vena terdapat cabang-cabang yang dinamakan venula. Venula bertanggung jawab untuk distribusi darah ke kapiler. Venula bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil lagi, yang disebut kapiler. Selain itu, terdapat vena yang berhubungan langsung dengan paru-paru dan jantung, yang dinamakan dengan vena cava. Pada umumnya, darah yang mengalir pada vena banyak mengandung darah kotor kaya CO2, kecuali vena pulmonalis. Oksigen yang dibawa vena pulmonalis akan dibawa kembali menuju jantung. Selain berbagai pembuluh vena tersebut, menurut letaknya terdapat jenis pembuluh vena lainnya, khususnya vena cava yang memiliki dua jenis pembuluh, yakni vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior adalah pembuluh vena yang bertanggung jawab membawa darah dari bagian tubuh atas seperti kepala, leher, dan rambut-rambut ke jantung. Kedua, vena cava inferior adalah pembuluh vena yang bertanggung jawab membawa darah dari tubuh bagian bawah seperti ginjal, usus, lambung, hati, pankreas, paru-paru, kaki, dan lain-lainnya ke jantung. Yang ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah berbentuk kecil atau halus yang berasal dari percabangan antara pembuluh arteriol dan venula. Pada percabangan pembuluh arteriol, pembuluh kapiler memiliki diameter sekitar 0,10 mm. Sedangkan pada percabangan venula, pembuluh kapiler memiliki diameter sekitar 0,2 mm. Pada pembuluh kapiler terdapat sebuah dinding yang bersifat permeabel, sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut yang melewatinya dapat keluar masuk melalui dinding tersebut. Selain itu, pada pembuluh kapiler juga terdapat pertukaran oksigen,
karbon dioksida, dan zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler darah. Oleh karena kondisi suhu lingkungan dan bahan kimiawi seperti histamin, diameter pembuluh kapiler dapat berubah-ubah. Pengaruh temperatur atau suhu lingkungan yang rendah, pembuluh kapiler dapat mengalami penyempitan. Sebaliknya, apabila suhu lingkungan tinggi, pembuluh kapiler dapat membesar kembali. Ada beberapa jenis kapiler dalam tubuh manusia, yaitu ada yang pertama vas kontinum kapiler. Dinding kapiler ini terdiri dari banyak jaringan endotel. Yang kedua ada vas fenestratum kapiler, terletak pada keberadaan pori-pori. Kapiler ini biasanya terletak di kelenjar endokrin, usus kecil, dan glomerulus ginjal. Yang ketiga ada vas sinusoid kapiler. Kapiler ini biasanya terletak di hati, limfa, dan sumsum tulang. Membran basement kapiler ini tidak terbentuk sempurna dan memiliki diameter dan celah yang lebar antara sel-sel endotel. Yang ketiga ada ciri, fungsi, dan perbedaan. Yang pertama pembuluh arteri. Ciri-cirinya yang pertama tebal, kuat, dan elastis. Yang kedua terletak lebih bersembunyi ke dalam dari permukaan tubuh. Yang ketiga terdiri dari 3 lapisan. Yang keempat, denyutannya terasa dan bertekanan kuat sehingga darah akan memancar jika keluar. Kelima, umumnya mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Fungsinya membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah tanpa oksigen ke paru-paru. Selanjutnya yaitu pembuluh vena. Ciri-cirinya terdiri dari yang pertama, dinding pembuluh tipis dan kurang elastis, terletak dengan permukaan tubuh, warna terlihat kebiru-biruan. Jika diraba, denyutan tidak terasa. Memiliki katup di sepanjang pembuluh agar darah dapat mengalir satu arah. Yang kelima, umumnya mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Fungsinya yaitu membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya ada pembuluh kapiler. Ciri-cirinya yang pertama berbentuk kecil atau halus, bersifat permeabel, denyutan kapiler tidak terasa dan tidak memiliki katup. Fungsinya penghubung antara arteri dan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Yang keempat ada penyerapan zat makanan dari usus. Yang kelima, menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Selanjutnya adalah perbedaan pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, dinding pembuluh arteri tebal dan elastis. Pada pembuluh vena, dindingnya tipis dan kurang elastis, sedangkan pembuluh kapiler dinding tipis dan bersifat permeabel. Yang kedua, arah aliran pembuluh arteri yaitu meninggalkan jantung. Pada pembuluh vena arah alirannya menuju jantung, sedangkan pembuluh kapiler arah alirannya berawal dari arteriol. Yang ketiga yaitu tekanan pembuluh arteri kuat dan memancar. Pada pembuluh vena tekanannya melemah dan menetes, sedangkan pada pembuluh kapiler tekanannya peralihan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan rendah. Yang keempat, darah pembuluh arteri banyak mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Pada pembuluh vena, darahnya banyak mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Sedangkan pada pembuluh kapiler, darah banyak yang mengandung O2. Yang kelima, letak pembuluh arteri lebih ke dalam dan bersembunyi. Pada pembuluh vena, letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak berwarna kebiru-biruan.
Sedangkan pembuluh kapiler letaknya di antara arteri dan vena. Yang keenam, katup pembuluh kapiler hanya satu di dekat jantung. Pada pembuluh vena terdapat katup di sepanjang pembuluh darah. Sedangkan pembuluh kapiler tidak memiliki katup. Selanjutnya adalah tekanan darah sistol dan diastol. Tekanan darah adalah gaya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Alat untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter atau sphygmomanometer dan stetoskop. Tekanan darah pada dinding pembuluh darah dapat berubah-ubah pada setiap siklus sirkulasi. Pada saat vertikal kiri memompa darah masuk ke aorta, tekanan naik sampai puncaknya, disebut sistol. Tekanan kemudian menurun sampai titik terendah, disebut diastol. Tekanan sistol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Di sini jantung mengalami pengempisan. Tekanan diastol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung relaksasi atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Di sini jantung mengalami pengembangan. Tekanan sistol normal adalah sekitar 120 mmHg untuk laki-laki dewasa dan 110 mmHg untuk perempuan dewasa. Tekanan darah diastol normal adalah sekitar 80 mmHg untuk laki-laki dewasa dan 70 mmHg untuk perempuan dewasa. Tekanan darah dapat naik atau turun selama aktivitas tubuh yang berubah-ubah. Berikut gambar jantung pada saat tekanan sistol yaitu mengempis dan pada saat diastol mengembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tekanan darah. Yang pertama ada umur. Tekanan darah sistol menjadi lebih tinggi apabila umur naik lebih dari 60 tahun. Ini terjadi karena seringnya terdapat perubahan arteri osklerotik di pembuluh darah dan arteri menjadi kaku. Yang kedua, jenis kelamin. Dalam keadaan normal, laki-laki mempunyai tekanan darah lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Yang ketiga yaitu ada keadaan mental atau emosi. Seseorang yang diperiksa tekanan darahnya dengan keadaan emosi tidak stabil tekanan darahnya, cenderung lebih tinggi. Yang keempat ada kegemukan. Orang yang memiliki tekanan darah yang lebih tinggi karena tebalnya jaringan lemak yang melingkar di lengan. 5. Itu olahraga. Seseorang yang membiasakan diri berolahraga secara teratur mempunyai tekanan darah yang relatif normal. Yang keenam adalah kebiasaan. Seseorang yang mempunyai kebiasaan minum kopi, merokok, dan pencandu alkohol cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi. Ketujuh, keadaan setelah bekerja dapat menyebabkan perubahan tekanan darah. Biasanya tekanan darah meningkat. Pada wanita, tekanan darahnya ialah 5-10 mmHg, lebih rendah daripada pria. Tekanan darah tinggi atau hipertensi secara umum didefinisikan sebagai tekanan sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Tekanan darah tinggi yang tidak segera diatasi dapat mengakibatkan serangan jantung, ginjal perdarahan pada selaput bening mata, dan bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan. Tekanan darah rendah atau hipotensi, tekanan darahnya jauh di bawah nilai 120 atau 80 mmHg. Darah rendah tidak sama dengan kurang darah.
bukan kualitas darahnya rendah, melainkan tekanan jantung pompa darah yang lebih rendah dari normal. Selanjutnya adalah pengendalian tekanan darah. Perubahan tekanan darah secara rutin terjadi untuk mengatur jumlah oksigen dan nutrien yang sesuai ke bagian tubuh tertentu. Mekanisme berikut ini membantu mengatur tekanan darah. Yang pertama, pusat jantung dan pembuluh darah menyediakan mekanisme neuron yang cepat untuk mengatur tekanan darah dengan pengaturan keluaran jantung atau menyesuaikan diameter pembuluh darah. Terletak pada medula oblongata, batang otak, pusat jantung dan pembuluh darah terdiri atas 3 bagian yang berbeda. Yang kedua, pusat jantung dan pembuluh darah menerima informasi tentang keadaan tubuh lewat sumber-sumber seperti baroreseptor, kemoreseptor, dan daerah otak. Yang ketiga, ginjal menyediakan mekanisme hormon untuk pengaturan tekanan darah dengan cara mengatur volume darah. Selanjutnya ada mekanisme poin 1. Yang pertama, pusat jantung merangsang keluaran jantung dengan menambah denyut jantung dan kontraktilitas impuls saraf ini ditransmisikan melalui saraf simpatik. Kedua, pusat jantung menghambat keluaran jantung dengan mengurangi denyut jantung. Impuls saraf ini ditransmisikan melalui saraf vagus parasimpatik. Yang ketiga, pusat vasomotor mengatur diameter pembuluh darah. Impuls saraf ditransmisikan oleh neuron motorik simpatik yang disebut saraf vasomotor dan mempengaruhi otot polos pada arteriol di seluruh tubuh untuk mempertahankan tonus vasomotor. Selanjutnya ada mekanisme poin 2. Yang pertama, baroreseptor adalah neuron sensorik yang memantau tekanan darah arteri. Terletak di sinus karotid, aorta, dan atrium kanan. Yang kedua, kemoreseptor adalah neuron sensorik yang memantau tingkat CO2, O2, dan H+. Neuron ini memperingatkan pusat jantung dan pembuluh darah ketika tingkat O2 menurun atau tingkat CO2 dan H2 meningkat. Yang ketiga, daerah otak. Setiap konteks cerebrum, hipotalamus, dan sistem limbik memberi sinyal pada pusat jantung dan pembuluh darah ketika kondisi-kondisi tertentu. Stres, tanggapan berkelahi atau kabur, suhu panas atau dingin, dan membutuhkan penyesuaian terhadap tekanan darah. Selanjutnya adalah zat-zat yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama ada hormon epinefrin dan norepinefrin, hormon yang disekresi oleh medula adrenal untuk meningkatkan tekanan darah dengan meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas otot jantung dan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi arteri dan vena. Yang kedua, hormon antidiuretik atau ADH, hormon yang disekresi oleh hipotalamus dan berfungsi untuk menambah tekanan darah dengan merangsang ginjal untuk menahan H2O. Menambah tekanan darah dengan menambah volume darah. Yang ketiga ada ANP atau arterial natriuretik. Hormon yang disekresi oleh atrium jantung berfungsi mengurangi tekanan darah dengan menyebabkan terjadinya vasodilatasi dengan merangsang ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak air. Menurunkan tekanan darah dengan mengurangi volume darah. Yang keempat ada NO, nitrioksida, disekresi oleh sel-sel endotelium dan menyebabkan vasodilatasi.
Yang kelima ada nikotin, terdapat pada rokok dan menyebabkan meningkatnya tekanan darah dengan merangsang neuron simpatik untuk meningkatkan vasokonstriksi dan dengan merangsang medula adrenal untuk meningkatkan sekresi epinefrin dan norepinefrin. Yang keenam ada alkohol, menurunkan tekanan darah dengan menghambat pusat vasomotor, menyebabkan vasodilatasi dan dengan menghambat pelepasan ADH, meningkatkan keluaran H2O yang dapat mengurangi volume darah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.